Ustadz, terkadang ada beberapa kebijakan barangkali dari pemimpin yang tidak disukai oleh sebagian masyarakat. Dan dalam kondisi seperti ini, sebagaimana sih tuntunan syariat dalam menyampaikan kritik? Maksudnya masyarakat menyampaikan kritik pada pemimpin. Apakah seorang muslim dibenarkan menggunakan kata-kata kasar, celaan, atau perumpamaan yang merendahkan? Dan bagaimana caranya kita menjaga, menyimbangkan antara amar ma'ruf nahi mungkar dengan kewajiban menjaga adab dan lisan sendiri, Ustaz? Teman-teman sekalian, Allah Subhanahu wa taala menjadikan pemimpin di satu wilayah itu simbol masyarakatnya. Simbol. Siapapun yang memimpin kita, itu simbol kita semua. Kalau pemimpin itu jujur, berarti kita ini banyak yang jujurnya. Pemimpin itu pendusta, berarti kita banyak pendustanya. Sudah begitu patokannya. Ya. Makanya di masa Ali radhiyallahu anhu, sempat ada orang dari Khawarij datang, kelompok yang memberontak, datang mengatakan begini. Kenapa di masa Abu Bakar sama Umar tidak pernah terjadi kericuhan seperti di masa Anda? Apa kata Ali? Karena di masa Abu Bakar sama Umar, masyarakatnya itu kayak saya. Sehingga pemimpinnya begitu. Di masa ini masyarakatnya kayak kamu. Pengacau semua ini, bikin kekacauan. Sedikit-sedikit ribut, sedikit buat rencerkan. Itu Ali mau diperangin. Suruh turun, tidak boleh jadi khalifah. Masa kita sekarang banyak demo-demo. Sudah, sedikit ada masalah tidak suka, rencerin, turunin. Ini seperti orang tukar barang yang dia tidak suka, gampang gitu. Ini padahal menukar pemimpin gak gampang. Makanya Ali radhiyallahu anhu mengatakan, dalam sebuah statement yang menarik waktu beliau jadi raja, jadi khalifah. Beliau bilang, harus di satu komunitas masyarakat itu ada pemimpin. Apakah dia itu baik, mukmin, orangnya baik secara agama, kualitasnya oke, semua urusan dunia juga dia faham masalah politik. Juga sisi yang lain, kalaupun dia fasik, fasik itu maksudnya jauh dari agama. Tapi dia sudah jadi pemimpin, tetap harus dua-duanya ada. Tidak boleh ada satu komunitas itu hilang pemimpinnya. Lalu ditanya kepada beliau, kalau orang mukmin kami sudah faham, wajar jadi pemimpin. Tapi kalau orang fasik, kata Ali, dengannya tetap stabilitas keamanan negara terjaga. Perekonomian akan berjalan, musuh akan dihadapi. Dan yang keempat nih, orang-orang muslim atau mukmin tetap bisa beribadah di masa kekuasaannya, dan dia juga akan berakhir masa kekuasaannya. Karena tidak mungkin sepanjang masa semuanya pemimpinnya baik semua. Ada saja yang tidak baik gitu ya. Itu poin dulu. Sekarang kita masuk lebih dalam ke bahasan ini. Bagaimana kalau ada kebijakan pemerintah sekarang atau nanti pemerintah akan datang atau pemerintah yang sebelumnya. Ini berlaku hukumnya sama dalam Islam. Karena antum tanyakan di masa lalu, masa sekarang. Atau nanti kalau ada pemimpin datang seperti ini misalnya sifatnya. Sama hukumnya gitu kan. Kalau kebijakan yang diambil itu teman-teman sekalian, tidak ada pelanggaran agama di dalamnya. Misalnya contoh kebijakan pelanggaran agama itu nggak boleh umat Islam bangun masjid, nggak boleh ada azan, nggak boleh perempuan pakai jilbab, nggak boleh iklanin puasa Ramadan. Itu kita tidak patuh, karena bentrok dengan syariat Allah SWT. Tapi kalau cuma kebijakan teknis, ya sudah kita dukung saja semampu kita, apa yang kita mampu. Karena memang pemimpin itu teman-teman tidak pastikan ya. Pastikan mereka itu bukan orang yang sengaja mau merampas, sengaja orang yang mau mengambil. Saya punya pengalaman pribadi beberapa kali duduk sama beberapa pejabat kita, terutama Ramadan. Ramadan besok 10 terakhir itu ketemu sama beberapa menteri, beberapa pejabat gitu kan. Saya waktu dulu sama beliau-beliau terus ngobrol sambil nunggu tengah malam, sholat tahajud di Masjid Haram. Lalu saya tanya beberapa kebijakan, Pak ada ini Pak, seperti apa? Kami ini masyarakat biar bisa paham. Oh begini Ustaz, dijelasin sama dia. Apa yang beliau-beliau jelasin itu, saya sebagai masyarakat memang tidak nangkap. Ternyata kebijakan yang diambil itu kebijakan yang paling bagus sudah. Setelah dipertimbangkan sekian 1, 2, 3, 4 efek negatifnya yang paling ini yang paling aman. Yang paling baik buat masyarakat. Seperti itu. Ya. Saya juga kemarin baru pulang dari Jogja. Ada tablik akbar pengisi materi di sana. Ada 2 kali pertanyaan subhanallah. Yang satu seorang ibu ngomong begini. Ustadz, kita ini sekarang hidup di negara yang sakit. Dia ngomong gitu. Iya, negara kita sakit Ustaz. Banyak ini, banyak itu, banyak ini, macam-macam lah. Anak-anak muda rusak jauh dari agama gitu. Hari besoknya ada juga pertanyaan yang sama. Ustaz bagaimana ya? Seperti ini, kebijakan pemerintah yang kita agak sulit begini dan begitu. Lalu saya bahasakan jawaban saya dan saya sampaikan ke antum juga. Jadi saya bilang, saya tidak setuju kalau kita katakan negara kita sakit. Saya tidak setuju kalau kita katakan, oh pemerintah kita sewenang-wenang. Saya bisa, dan saya tidak, kenapa saya tidak setuju? Saya bisa datangkan
Ini tanda kutip ya, 1000 kelebihan negara kita. Sebagai seorang muslim, saya bilang begitu kemarin di acara, di sini juga saya sampaikan. Sebagai seorang muslim, saya pernah datang ke Hong Kong, ke Korea, diundang sama teman-teman kita di sana, di Australia, ke Amerika. Betapa sulitnya muslim di sana itu kadang-kadang. Mau sholat susah, yang meninggal cari kuburan susah, anak-anaknya yang lahir di sana tidak bisa disunat, dianggap itu pelanggaran HAM, dan segala macam hal lah, gitu kan. Ada yang tidak bisa jumatan, nggak bisa memang, karena nggak ada jumatan. Saya pernah tuh hari di salah satu kota di Australia, saya nggak usah sebut, saya diundang untuk khutbah Jumat. Saya udah pergi tuh, Jumatnya kalau nggak salah jam 12:30, saya udah buru-buru teleponin, kebetulan ada sepupu saya, tolong jemput saya sekarang. Dia bilang udah santai aja, tempatnya dekat setengah jam. Saya bilang bukan begitu, Jumatan kita datang lebih cepat. Saya nggak tahu teknis lapangan, ternyata karena nggak ada masjid, mereka sewa satu ballroom kecil gitu, dan ballroom itu dipakai sholat Jumat, dipakai juga kebaktian di hari Minggu. Jadi siapa yang sewa silakan pakai gitu kan. Dan karena pegawai semua muslim lagi kerja, jadi Jumatnya mereka tunda ke 12:30. 12:30 jadi 12:30. Coba, karena nggak memungkinkan sholat tepat waktu. Jadi saya datang ke sana 12:30 masih lama, 1 jam lagi baru Jumat. Masih ngumpulin dulu semua datang, selesai kerja, baru mereka bisa masuk. Kita alhamdulillah Jumatan hidup sekali. 5 rukun Islam di Indonesia hidup sekali. Syahadat. Siapa yang masuk Islam? Berapa kali di masjid ini kita datang syahadat, kita terima. Bisa keluarin sertifikat yayasan, masjid keluarin sertifikat mu'allaf, diterima oleh pemerintah, gak ada masalah. La ilaha illallah itu, teman-teman sekalian, rukun Pancasila nomor 1, ketuhanan yang Maha Esa. Esa itu kan tauhid itu ya. Tuhan yang Maha Esa, itu kan la ilaha illallah sebenarnya, ya. Kemudian Muhammad Rasulullah, siapa umat Islam di Indonesia yang benci Rasulullah? Gak ada. Ini sudah ada syahadat nih. Kemudian yang kedua sholat 5 waktu. Kita bebas bangun masjid, azan dikumandangkan. Mikrofon kita apalagi di Jakarta bersaing Masya Allah. Yang ini azan sana azan sini azan itu ya. Cuma tempat lain, tidak usah jauh-jauh. Singapura nggak terdengar azan loh. Nggak dengar azan, tidak ada azan keluar. Cuma dalam masjidnya saja. Jadi kita cuma lihat waktu, oke datang ke masjid itu baru kita dengar di dalam. Nggak boleh mic-nya keluar, dilarang. Gitu. Dianggap mengganggu orang dan segala macam. Nah kita alhamdulillah bisa dengarin azan. Jadi kita di Indonesia ini nggak khawatir. Azan tinggal mampir. Macet tol keluar. Setiap gang ada masjid, ada musola. Itu luar biasa masjid. Dihidupkan sholat 5 waktu. Dan Nabi SAW melarang seorang muslim memberontak kalau sholat masih dikumandangkan. Tidak bisa. Gitu kan? Kemudian juga sama sholat Jumat. Ya, sholatlah, sholat Id. Yang ketiga zakat. Pemerintah punya Basnas. Badan Zakat Nasional, semua masyarakat Indonesia Muslim mau buat yayasan sosial boleh. Antum mau jadi pengumpul zakat bisa. Ada syarat-syaratnya tentu dipenuhi ya. Itu boleh. Kita mau sedekah boleh. Masjid-masjid buat kotak amal nggak ada masalah. Nggak, pemerintah nggak pernah ikut campur tuh. Nggak ada pemerintah datang ini kotak amal Masjid Iman kasih ke pemerintah. Ini kasih nggak ada. Silakan kelola sendiri. Zakat berjalan, sedekah boleh. Yang keempat puasa Ramadan. Pemerintah iklanin nggak? Menteri Agama datang, besok 1 Ramadan, silakan puasa. Besok 1 Syawal, Idul Fitri, Ramadan. Yang haji, pemerintah punya program reguler. Bahkan regulasi visa haji kita kan 92% buat reguler, buat pemerintah. Orang-orang yang tidak mampu silakan haji. Dan 8% hanya untuk ONH+. Itu sudah luar biasa rukun Islam hidup. Apa masalahnya? 8 orang presiden Indonesia, Muslim bukan? 01 sampai 08. Muslim semua. Tidak pernah kita dipimpin orang muslim. Wakilnya muslim, menterinya mayoritas muslim. Gubernur, wali kota, mayoritasnya muslim. Kan gitu. Apa masalahnya nih? Berarti permasalahannya adalah sederhana. Masalah-masalah teknis yang belum mungkin kita fahami. Kenapa kebijakan ini diambil? Kita berdoa kepada Allah SWT. Allah berikan pertolongan pada mereka supaya bisa jalankan tugas dengan baik. Allah keluarkan masalah krisis kita, misalnya masalah dolar naik, masalah BBM naik, segala macam itu kan karena memang dunia, seluruh dunia ini. Kalau Indonesia aja naik, antum wajar marah. Ini satu dunia seluruh karena perang, ya. Orang semuanya begitu. Sekarang semua menghadapi dan ini memang Allah lagi uji kita. Tinggal kita mohon kepada Allah SWT, Allah berikan kepada kita. Banyak sekali hadits berhubungan dengan masalah ini, diantaranya pernah ada orang yang datang kepada Nabi SAW bilang begini, ya Rasulullah, bagaimana dengan pemimpin zalim? Cuma pikirkan dirinya, nggak pikirkan kita.
Tetap kata Nabi SAW, taati dan patuh. Taati dan patuh. Kata Nabi SAW begitu. Walaupun punggungmu dipukul, hartamu diambil. Maksudnya bukan dibiarkan mereka zalim. Tapi lakukan apa yang kamu mampu. Diminta harta kasih yang kamu mampu. Semua itu ada pahalanya. Kata Nabi SAW dalam hadis yang lain, sesungguhnya mereka akan bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Ada riwayat lain, apa yang kalian dapatkan dari hak kalian, terimalah. Yang belum kalian terima, belum ada, maka mintalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Teman-teman sekalian, 83% kurang lebih persentase Muslim Indonesia. Kalau kita bicara 1% aja, ya 10% maksud saya. 83%, kita ambil 10%-nya berarti 8,3% saja dari umat Islam. 90%-nya itu anggaplah lupa, tidak tahu syariat Islam. 10% saja. Dan ini 10%, 8,3% ini mendoakan agar pemimpin dapat hidayah. Itu luar biasa. Ya, berapa kali saya bilang, Masjid Haram Mekah, Masjid Nabawi Madinah, dan seluruh masjid di Saudi, sampai ke masjid terkecil di padang pasir, setiap Jumat doain supaya raja mereka dapat hidayah. Raja mereka sehat, raja mereka panjang umur. Tuh, Raja Salman sampai umurnya berapa? Sebelumnya Raja Abdullah kakaknya juga umur panjang. Raja Fahad umurnya panjang. Dan doa-doanya luar biasa. Antum kalau faham Syekh Sudes berdoa di malam ganjil 10 Ramadan, disebutin nama rajanya di witir di Masjid Haram. Disebutin namanya. Ya Allah berikan hidayah, petunjuk, panjang umur, kesehatan Raja kami Salman. Berikan juga hidayah putra mahkotanya. Supaya mereka bermanfaat bagi umat Islam, bagi muslimin, bagi negara. Begitu doanya. Kalau kita satu salah lenser, ganti, bodoh. Wah itu luar biasa. Saya ingatkan orang yang seperti ini teman-teman sekalian. Ingat hadis Nabi SAW. Man akrama amirahu akramahullah. Yang muliakan pemimpinnya, Allah akan muliakan dia. Man ahana amirahu ahanahullah. Yang hina pemimpinnya akan dihina juga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Terus apa yang kita lakukan? Ya antum gunakan media atau wadah yang dibolehkan. Jangan bentrok dengan pemerintah. Misal pemerintah ada buat memang cara yang dibolehkan. Antum jalani kalau dibolehkan. Tidak ada masalah. Tapi kalau tidak dibolehkan jangan. Ya apalagi berbicara kata-kata kotor. Kadang-kadang ada orang subhanallah di warung kopi di pinggir jalan. Mungkin dia rumah tangganya aja kacau. Terus bicara masalah negara. Nah, dia sama istri aja sudah pusing hadapin satu orang istri, 2 anak. Terus bicara, wah kayak sudah jadi pemimpin paling hebat. Ini orang begini kalau urus satu istri, 2 anak aja nggak bisa, udah pusing. Terus mau bicara pemerintah gimana kalau jadi pejabat ini? Kalau saya melihat Allahu a'lam, kita harusnya seperti Umar radhiyallahu anhu. Ada beberapa sahabat juga sama riwayatnya ya. Pada saat beliau ditanyakan, apa yang Anda lakukan dengan doa Anda? Kata beliau radhiyallahu anhu, Umar mengatakan, kalau saya punya doa mustajab, saya akan jadikan buat pemimpin. Kalau saya yakin doa saya mustajab, saya memimpin. Ditanya kenapa? Dia bilang karena kalau dia baik, maka baik semua masyarakat. Daripada kita bicara kotor, nggak benar, lebih baik kita doakan teman-teman sekalian. Negara kita ini negara sehat, negara kuat, negara luas, kaya, lautannya, hutannya, luar biasa. Tinggal beberapa personel orang-orang yang mungkin butuh kita doakan, kita luruskan, kita berdoa sama Allah. Kalau memang dia zalim, supaya Allah gantikan yang lebih baik. Allah punya cara. Allah lah raja yang sebenarnya. Allah punya cara. Ya, bukankah Fir'aun sezalim-zalimnya juga habis ceritanya? Tinggal kenangan jasadnya saja. Kan begitu. Semua akan berakhir. Dengar kisah Ashabul Kahfi kan? 7 orang anak muda. Kenapa mereka lari ke gua? Karena rajanya zalim waktu itu. Lalu mereka berdoa supaya mereka diselamatkan oleh Allah. Allah selamatkan 309 tahun tidur. Setelah tidur bangun, Allah bangunkan mereka rasa lapar. Lalu mereka pikir masih raja zalim itu yang berkuasa. Mereka ngobrol satu sama yang lain. Coba ada uang-uang yang kita simpan ini, keluarin, kita beliin makanan. 1 orang pergi ya. Terus mereka bilang, waliyatalattaf, pelan-pelan ya, supaya kita tidak ditahu. Nah kalau kita raja zalim nanti kita dihukum, nanti kita dipaksa keluar dari agama Allah ini. Waktu dia masuk ke pasar, orang bingung dengan penampilannya orang ini. Kok kayak manusia kuno, dari mana ini? 309 tahun yang lalu, tapi dia tidak tahu. Dia bawa uang kuno juga. Dia mau belanja makanan, orang-orang situ rupanya sudah lama dengar ada 7 orang anak soleh dulu, anak-anak muda sembunyi. Dan itu anak-anak pejabat semuanya. Yang beriman. Sembunyi tapi tidak tahu di mana. Setelah lihat koinnya, uang yang dia pakai, dinarnya itu, ini uang lama ini. Akhirnya bisik demi bisik orang mulai tersebar, ini kayaknya orang yang pernah dicari ini. Lalu kemudian
mereka bilang, siapa anda? Mulai ditanya. Dia cerita, tapi dia dengan takut. Lalu orang-orang pasar gitu, kalau anda memang orang yang kami cari dari dulu, sudah kami dengar 7 orang anda, dan ada juga anjing anda hilang, maka ketahuilah raja yang anda takuti dulu sudah tidak ada. Sekarang ini rajanya sudah beriman. Diganti sama Allah orang beriman. Memang ada masanya itu. Sezalim-zalimnya pemimpin, hanya ada waktu tertentu saja. Setelah itu habis, selesai. Hanya sebagai ujian. Dan ketahui teman-teman, kalau mau paling baik, coba kita benahi diri kita semua. Kita mulai sebagai masyarakat jujur semuanya. Kita tulus, kita amanah. Nanti akan datang pemimpin yang seperti itu. Kuasa Allah subhanahu wa ta'ala. Ya.